Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan langkah mitigasi menghadapi ancaman musim kemarau panjang. Salah satu langkah utama yang disiapkan ialah penyediaan 1.000 unit tandon air untuk mengantisipasi krisis air bersih di wilayah terdampak. Persiapan tersebut dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Makassar bersama lintas instansi dan sejumlah stakeholder. Kepala Pelaksana BPBD Makassar M. Fadli Tahar mengatakan tandon air akan didistribusikan ke titik-titik rawan kekurangan pasokan air bersih. Saat ini BPBD Makassar telah memiliki stok awal sekitar 100 unit tandon yang akan disalurkan secara bertahap ke wilayah prioritas. Penyaluran tersebut difokuskan kepada masyarakat yang telah merasakan dampak kekeringan. Selain tandon air, Pemkot Makassar juga menyiapkan pembangunan sumur bor terbatas melalui Dinas Pekerjaan Umum. Langkah tersebut diharapkan dapat menambah sumber pasokan air bagi warga di wilayah rawan kekeringan. Gangguan kesehatan. Jadi semua ini akan kita siapkan, apalagi antisipasinya. Pada saat bencana darat kita sudah siap. Dan pada saat nanti ada dua kemungkinan nantinya. Yang pertama adalah kita langsung tetapkan di awal Mei, kita tetapkan siaga. Minggu pertama kita langsung tanggap darurat. Artinya tentu saja dukungan daripada data-data dari BMKG dan sebagainya, sehingga dengan adanya status tanggap darurat dari Pak Wali Kota atas rekomendasi dari BPBD, maka otomatis seperti dana BTT, bantuan pusat akan mengalir ke Makassar. Nah, itulah yang kita harapkan untuk bisa bagaimana kita memanfaatkan anggaran-anggaran yang memang untuk penanggulangan bencana dari pusat, dan dari potensi daripada stakeholder dan dana BTT itu sendiri. Karena dana BTT seperti ini atau dana-dana dari pusat seperti DSP, dana RR itu baru bisa datang pada saat status tanggap darurat. Jadi tanggap darurat ini, status ini yang ditetapkan oleh wali kota nantinya adalah tiket kita untuk bagaimana menangani bencana kekeringan yang menurut informasi ini adalah negosiasi yang sangat dahsyat, sehingga semua kita bisa maksimalkan. Tentu saja kita yang paling penting adalah penguatan masyarakat. Bagaimana masyarakat terlibat langsung dalam hal ini. Jadi masyarakat bukan saya sebagai objek dalam kebencanaan kekeringan ini, tetapi juga sebagai subjek. Bagaimana mereka bisa menangani kemungkinan pada saat efek-efek dari bencana itu secara langsung, sehingga kami dari BPBD ini bisa apalagi tinggal bagaimana mengatur mereka. Karena apabila mereka punya kekuatan, ketahanan sendiri, kesiapsiagaan di masyarakat itu, semua itu bisa kita lakukan. Seperti saya selalu katakan bahwa dalam kebencanaan itu cuma 90% itu diselamatkan oleh mereka sendiri, ya. Cuma 5% diselamatkan oleh petugas. Siapa-siapa 90% itu adalah diri mereka sendiri, masyarakat itu sendiri. Yang kedua tetangganya, yang ketiga adalah masyarakat sekitar. Sehingga pada saat mereka sudah tahu penanggulangannya, pada saat mereka sudah tahu cara-cara kesiapsiagaannya, mereka tidak panik lagi dan mereka bisa mengatasi sendiri. Kami BPBD punya waktu untuk ke sana. Jadi ada waktunya. Jadi sebelum mereka bisa melakukan potongan-potongan pertama, baru petugas seperti BPBD, damkar dan sebagainya bisa tiba di lokasi. Kami sudah bicara dengan BUMN, dengan pihak swasta, dan potensi-potensi lain, dengan potensi seperti Basnas, seperti Dompet Duapa, dan beberapa perusahaan-perusahaan lain seperti PDM tadi adalah ada dari BNI, Mandiri, ASDP, apalagi dan beberapa relawan-relawan. Mereka sudah kita koordinasi, dan yang paling kita harapkan adalah tadi kucuran dana BTT ini bisa kita alokasikan langsung ke situ. Yang ya, jelas pasti untuk akan banyak kekurangan air. Yang kedua kebakaran. Kenapa kebakaran? Karena permukaan suhu air laut naik tinggi atau memanas, maka otomatis suhu udara juga panas. Jadi api gampang berpindah, sehingga nantinya ini akan membuat apalagi kebakaran itu bisa cepat merambat dan sebagainya. Yang kedua adalah karena untuk gangguan kesehatan. Seperti kita ketahui, gangguan kesehatan ini ya otomatis dampaknya pada saat kekeringan itu akan muncul penyakit-penyakit pernapasan, penyakit paru-paru seperti ISPA, terus ada nanti TBC dan sebagainya, terus ada gangguan penyakit kulit karena kan kita kekurangan air. Jadi nah inilah yang harus kita siapkan semua, seperti gangguan kesehatan. Ya, dinas kesehatan sebagai stakeholder nantinya dia harus siapkan semua obat-obatan dan sebagainya, atau terus pencegahannya dan sebagainya. Karena ya dasar bencana itu bagaimana saat bencana itu kita sudah siap. Nah, karena kesiapsiagaan dalam bencana itu ada hal yang sangat penting, sehingga nantinya pada saat terjadi bencana kita tidak panik lagi. Kita sudah tahu cara penanggulangannya.
Begitu juga kebakaran juga. Kebakaran dalam hal ini Damkar Mat sebagai stakeholder atau sebagai koordinator dalam kebakaran, dia sudah siapkan semua. Contoh mungkin untuk seperti pembuatan posko-posko kebakaran di semua titik rawan seperti yang apalagi rapat penduduk dan sebagainya, ya. Untuk krisis air, stakeholder adalah dinas apalagi PDAM. Ya, PDAM juga nanti ini akan menyiapkan semua yang mana sih apalagi yang perlu penyaluran air bersih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.